Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komardianto, dosen tetap Institut Al-Azhar. Kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah tentang digital marketing. Ini topik yang sangat menarik sekali bagi kita semua, yaitu tentang teknik negosiasi dalam pemasaran digital. Sebelum menginjak ke materi, apa sih definisi negosiasi itu? Negosiasi adalah suatu proses komunikasi dua arah untuk mencapai suatu kesepakatan yang sama-sama saling menguntungkan. Mengapa negosiasi penting dalam digital marketing? Karena banyak aspek pemasaran digital yang membutuhkan kesepakatan. Contohnya, kerjasama dengan influence, placement iklan, sponsorship, afiliasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan bicara tentang jenis-jenis negosiasi. Ada beberapa jenis negosiasi, ada 4 jenis negosiasi. Yang pertama adalah distributif, kedua integratif, ketiga kolaboratif, keempat adalah kompetitif. Distributif adalah suatu jenis negosiasi yang berkarakter win-loss, yaitu fokus pada pembagian keuntungan. Contohnya misalnya negosiasi dengan harga diskon besar. Maka kalau sampai terjadi kesepakatan, bisa jadi ada salah satu di antara kedua belah pihak yang dirugikan. Yang kedua adalah tipe integratif. Tipe integratif berkarakter win-win, fokus pada kerjasama dan saling menguntungkan. Contohnya adalah kerjasama konten jangka panjang dengan influencer, yang tentunya kedua belah pihak diharapkan sama-sama menguntungkan, sama-sama diuntungkan satu sama yang lainnya. Tipe yang ketiga adalah kolaboratif. Karakter daripada tipe kolaboratif adalah fokus pada hubungan jangka panjang, sehingga akan terjadi partnership dengan brand. Ini adalah contoh kolaboratif. Ada lagi tipe kompetitif. Tipe kompetitif berkarakter fokus pada hasil, bukan pada hubungan. Yang penting untung. Hubungan jangka pendek nggak ada masalah, nggak ada problem. Yang penting untung. Contohnya apa? Option ADS di Google atau di Facebook. Selanjutnya teman-teman, kita akan berbicara tentang langkah-langkah negosiasi yang efektif itu seperti apa. Maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan. Di dalam persiapan, maka kenali kebutuhan lawan bicara. Kumpulkan data kompetitor. Tentukan partner atau best alternatif untuk negotiation agreement-nya. Sehingga kita akan memiliki banyak hal yang akan kita sampaikan nanti dalam proses negosiasi. Ingat, persiapan sangat penting. Jangan pernah meremehkan namanya persiapan. Langkah kedua adalah pembukaan. Dalam pembukaan, maka hal yang paling penting adalah bangun rapport, bangun kepercayaan. Karena suatu negosiasi tidak akan pernah terjadi kesepakatan kalau tidak ada kepercayaan. Kemudian yang kedua adalah sampaikan value proposition-nya. Nilai tambahnya apa? Mengapa orang itu mau bekerja sama dengan kita? Karena kita memiliki nilai tambah. Yang ketiga adalah langkah tukar informasi. Dalam langkah tukar informasi ini adalah langkah yang sangat penting. Karena kita akan tahu apa yang dimauin oleh konsumen kita, apa yang diharapkan oleh klien kita. Maka yang terpenting adalah jangan terlalu banyak bicara, tapi dengarkan lawan bicara Anda, dengarkan klien Anda secara aktif, gunakan teknik bertanya. Kemudian langkah keempat adalah langkah yang paling penting, yaitu apa? Proses tawar-menawar. Di dalam langkah ini, gunakan teknik anchoring, menawarkan lebih dahulu. Yang terakhir, yang kelima adalah penutupan. Di dalam langkah penutupan, ketika terjadi deal, maka ringkas apa aja yang kesepakatan yang sudah disepakati. Buat follow up, jadwal follow up, proposal, dan kontrak tertulis deal dalam langkah penutupan ini. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang teknik-teknik negosiasi digital. Di dalam teknik negosiasi digital ada 5 hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah teknik anchoring. Anchoring adalah memberi angka pertama untuk mengunci negosiasi. Contohnya menawarkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang seharusnya, sehingga nanti akan ada toleransi untuk kita bernegosiasi. Kemudian teknik mirroring. Teknik mirroring adalah mengunci atau mengulang kata kunci lawan bicara untuk membangun koneksi. Misalnya kerjasama konten jangka panjang dengan influence. Kemudian yang ketiga adalah scarcity, yaitu menciptakan urgensi. Contohnya misalnya tinggal 2 slot promosi bulan ini. Oke, kemudian silent tactic, yaitu diam sejenak untuk memberi tekanan psikologis. Yaitu contohnya apa? Menunggu reaksi klien setelah menyebut harga. Jadi kita diam sejenak untuk menunggu reaksi klien kita seperti apa. Jangan tergesa-gesa untuk memfollow up, atau jangan tergesa-gesa untuk mengeluarkan kata-kata atau kalimat ke konsumen kita. Kemudian yang kelima adalah bundling. Berarti menawarkan paket produk atau jasa untuk meningkatkan value. Contohnya, kami bisa tambah IGADS plus BKDS tanpa biaya tambahan. Oke, dalam pemasaran digital, negosiasi bukan hanya tentang mencapai kesepakatan, tapi juga tentang membangun hubungan jangka panjang yang sama-sama saling menguntungkan. Percuma ada sebuah kesepakatan, tapi salah satu dirugikan. Kesepakatan yang bagus adalah kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.